Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Lewis Ismail, kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, semester 1, kelas B. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya membuat artikel tugas PPKN di mana tentang studi geopolitik Indonesia dalam perspektif Pancasila. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Konsep Nusantara yang dianggap mewakilkan dengan apa yang dinamakan nasional saat seperti yang diucapkan Soekarno saat ia berpidato. Lahirnya Pancasila lewat perkenalkan kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter. Ditambahkan pula dengan penegasan wilayah Indonesia, Ir Soekarno 1945 menambahkan tentang peradaban nasional yang dianggap menemui puncak kejayaan Sriwijaya dan Imper Majapahit. Oke, langsung masuk saja ke metodologi, yaitu metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah atau menggunakan studi literatur serta menganalisis sejarah secara mendapatkan kriteria antara geopolitik. Sriwijaya dan Majapahit dengan kondisi mempertahankan dan menjaga wilayah Nusantara, khususnya dalam aspek wilayah Nusantara yang memiliki premium Sriwijaya dan premium Majapahit dengan menggunakan wilayah maritim sebagai pusat pergabungan dari pulau-pulau di Indonesia. Dengan begitu, ada sebuah keterkaitan dengan jalur penegasan yang pernah dibangun di sana, sekaligus berdirinya sebagai kekuatan politik yang mewujudkan dalam ketahanan wilayah Nusantara dan produksi pengetahuan yang dimiliki Sriwijaya dan Majapahit. Pada poin berikut, penulisan mencoba menganalisis hipotesis tersebut dengan variabel strategi kebudayaan sebagai metode pembangunan kebudayaan yang mengarah kepada peradaban. Sementara pada level item penulisan mencoba mengambil pada studi Majapahit, peradaban mekanisme maritim, pembahasan kita Nusantara menjadi pengendalian pelabuhan di dunia, serta bentuk peradaban dan menjaga wilayah agar tetap utuh. Oke, masuk ke poin C, yaitu geopolitik geopolitik Sriwijaya dan Majapahit Kerajaan Maritim. Geopolitik Indonesia telah jauh sebelum ada negara Indonesia terbentuk, yaitu mulai dari Kerajaan Sriwijaya hingga Majapahit yang merupakan cikal bakal dari Indonesia. Dan dalam geopolitik ini membicarakan strategi Indonesia dalam mempertahankan Indonesia baik dalam aspek sosial, budaya, dan geografis dan demografis dan hankam sesuai dengan tujuan negara atas cita-cita bermula dari lokal genius geopolitik Sriwijaya dan pembentukan negara maritim, yaitu penyebaran agama dan masuknya jalur Sutrawijaya setelah hingga daratan Asia. Hal tersebut berdasarkan dan pendapat beberapa yang menyebutkan bahwa dua kerajaan antara Sriwijaya dan Majapahit, kerajaan maritim dengan memperluas wilayah diperlukan antara laut memadai. Sriwijaya tercatat sebagai kerajaan maritim dan uraian di atas, Jawa merupakan salah satu kerajaan tertua dibandingkan catatan kerajaan ini di Nusantara. Bahkan Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan Jawa lebih menjalani hubungan dengan Cina daripada kerajaan-kerajaan Sumatera. Masuk ke menurut sejarah Melayu, hakikat Raja Pasai
serta informasi Arab jumlah perahu yang memiliki negara-negara Asia dan anak buah banyak saat memiliki armada 200 memiliki perahu dalam jumlah ekspedisi, sedangkan Jawa memiliki lebih dari 2.800 perahu. Oke, wawasan Nusantara secara persatuan bangsa. Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. Sampai rakyat pemerintah yang diakui, konsep dasar dari negara kepulauan yang telah dieratkan dalam demokrasi 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis dan bagi bangsa Indonesia. Nusantara dipahami sebagai konsep wilayah nasional dengan perkenakan wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang menghubungkan laut-laut. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia bagi satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, darat, air, laut, termasuk dasar laut dan tanah yang di bawahnya, yaitu udara atas yang tidak terpisah. Oke, lanjut ke materi. Berdasarkan banyak aspek tersebut dapat kita lihat dari negara Indonesia bukan merupakan negara kepulauan, namun merupakan salah satu negara maritim yang terletak antonisme. Suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menunjukkan tujuan nasional, sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan. Dinamika ketahuan nasional ditinjau dari geopolitik dan strategis dengan posisi geografis, sumber daya alam, dengan jumlah serta dengan kemampuan penduduk yang telah mempadatkan Indonesia menjadi ajang perebutan antara negara besar. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional hingga berhasil mengatasi setiap bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun. Belanda 5 kali luasnya Jepang, hampir 4 kali luasnya Prancis, dan 2 kali luasnya Pakistan, dan lebih separuh luasnya India. Dari timur ke barat, kepulauan Indonesia terletak sejauh 5.000 km. Konsep ketahuan nasional diglobalisasi. Konsep ketahuan nasional adalah konsep pengembangan kekuatan nasional dibangun melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dengan seluruh aspek hingga secara utuh menyebutkan bergradasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara, nilai kesejahteraan rakyat yaitu kemampuan dalam membutuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi terwujudnya nilai jasmani dan rohani. Sedangkan keamanan yaitu negara Indonesia dengan menjaga dan melindungi nilai-nilai nasional dari ancaman luar maupun dalam. Tentang yang terjadi pada konstelasi geopolitik sekarang, yaitu bukan apalagi daripada merebutkan kekuasaan wilayah dan teroris, melainkan isu pemanasan globalisasi seperti yang di bidang ketahanan
buat kedepannya sumber-sumber air yang kedaulatan keancaman, dan apabila pangan air yang melanjutkan proses-proses produksi. Perubahan ketahanan nasional dari geografis. Negara Indonesia terdiri semakin unik dari keterkaitan budaya. Suku bangsa Indonesia memiliki ras Indonesia menyebarkan dangka dari Sunda hingga memasuki wilayah Asia Tenggara. Sedangkan pada perubahan geografis, dunia dalam teks kewawasan mengancam meruntuhkan Asia Tenggara karena memfokuskan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun ditelan dengan hutan bakau yang tidak para petualang mencari emas dari gurun-gurun pasir Asia Tenggara. Oke, Pancasila sebagai ideologi ketahuan nasional. Dalam visi Soekarno, kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itu ialah kapal persatuan. Demi persatuan, Ir Soekarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia dengan menempuh jalan mekanisme dan jalan erokrasinya sendiri. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi 1932, hal yang menunjukkan keagamaan semacam kehadiran budaya sebagai masyarakat kepulauan yang berada di titik strategis persilangan antara samudra dan antara benua. Masyarakat dan pengusaha di Nusantara juga biasa menyadap unsur-unsur baru yang disewakan dengan unsur-unsur lama. Negara-negara persatuan Indonesia dari kegotong royong yang harus melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan salah satu unsur masyarakat tertentu. Menurut Ir Soekarno, hal antara lain harus setiap daerah mengendalikan dan menampilkan kepahlawanan sejarah perjuangan di daerah masing-masing. Langsung saja kita masuk kesimpulan. Kesimpulan, Indonesia adalah sebuah bangsa beraneka ragam yang mewadai warisan kejayaan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan yang menguasai maritim terbesar di dunia, serta mengendalikan pelabuhan yang ada di muka bumi. Sedangkan Imprum Sriwijaya dan Imprum Majapahit, Indonesia adalah sebuah bangsa yang beraneka ragam dan mewadahi warisan kejayaan peradaban Nusantara dari kerajaan-kerajaan yang menguasai maritim terbesar di dunia, serta infrastruktur dari Majapahit yang pernah ditinta di zaman emas Indonesia, yang tidak ada alasan manusia baru Indonesia yang tidak memiliki kegemilan bila mampu. Konsep Indonesia memiliki prinsip dan definisi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja mempertemukan masyarakat dalam kebaruan dalam sebagai komunitas, tetapi komunitas tersebut tidak tercabut dari agar tradisi dari masing-masing sejarah. Indonesia yang memiliki sebagai bangsa yang rahmah dan menerima pembaruan kebudayaan serta tradisi baru yang sangat memudahkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.